Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Milenial, mengupas tentang kunci bisnis dan usaha milenial. Bagi kalian yang telah menonton video ini, berarti kalian telah bergabung dengan kami, Generasi Investasi. Ya, bisnis melalui media sosial sekarang memang banyak sekali ya, mulai dari Instagram, WhatsApp, Facebook, hampir setiap orang melakukan bisnis online melalui media tersebut. Dan saat ini setiap orang dituntut untuk melek teknologi, terutama dalam pengembangan bisnis kita. Bisnis online melalui media sosial seperti Instagram terutama, kita bisa melakukannya dengan berbagai cara, mulai dari menjadi produsen, dropshipper, dan reseller. Untuk konten hari ini, saya akan membahas mengenai cara mudah berbisnis melalui Instagram tanpa modal. Nah Kak, terus kalau kita pengen bisnis tanpa modal melalui Instagram, kita harus gimana? Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan menjadi produsen, dropshipper, dan reseller. Kalau menjadi produsen, artinya kita harus mengolah dari barang mentah menjadi barang setengah jadi, bahkan sampai menjadi barang jadi. Kalau menjadi reseller, artinya kita harus membeli produk dari supplier, kemudian kita menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh margin atau laba. Nah, kalau sistem dropshipper, inilah sistem yang bisa kita lakukan untuk berbisnis di Instagram tanpa modal. Karena dropshipper tersebut bisa kita lakukan dengan menjual produk supplier atau menjualkan produk orang lain dengan hanya kita menawarkan produk tersebut melalui akun bisnis kita tanpa harus membeli produk tersebut terlebih dahulu. Jadi, kita tidak memerlukan modal yang lebih besar seperti menjadi reseller atau produsen. Sekarang kita sudah menentukan kita ingin memilih menjadi dropshipper untuk berbisnis online melalui Instagram. Lalu, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan agar dropshipper yang kita lakukan ini bisa lancar atau bisa berhasil untuk bisnis kita? Nah, langkah yang pertama adalah kita harus menentukan produk apa sih yang ingin kita jual untuk kita tawarkan melalui akun bisnis kita di Instagram. Setelah kita menemukan atau sudah kita tentukan kita ingin menjual produk apa, selanjutnya kita harus mencari supplier yang tepat untuk produk yang ingin kita jual. Nah, supplier yang kita pilih harus menjual produk yang sesuai dengan keinginan kita dan bisa menjual dengan harga yang lebih murah daripada supplier lain agar kita bisa memberikan margin atau laba yang lebih besar untuk setiap produk yang kita jual. Tapi tidak semua supplier ya yang menyediakan sistem dropshipper untuk bisnisnya. Ada juga supplier yang hanya menerapkan sistem reseller, artinya kita diwajibkan untuk membeli produknya terlebih dahulu, kemudian barulah kita bisa menjual produk tersebut dengan harga yang kita tentukan. Setelah kita menentukan produk yang kita pilih dan kita sudah menemukan supplier yang tepat, yang kedua adalah kita harus membuat akun bisnis di Instagram. Nah, kenapa sih kita harus membuat akun bisnis? Karena kalau kita menjual produk dijadikan satu dengan akun pribadi kita, maka di situ kita tidak akan terlihat profesional. Artinya, ketika pelanggan ingin berkunjung ke akun kita untuk membeli produk kita, mereka malah melihat foto-foto pribadi kita atau mungkin momen-momen pribadi kita. Akhirnya mereka kurang tertarik untuk melihat produk kita di akun Instagram kita. Ya, setelah kita sudah membuat akun bisnis Instagram untuk produk kita, maka langkah yang ketiga yaitu kita harus aktif untuk mengupload konten di Instagram bisnis kita. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya adalah selain untuk mempermudah konsumen dalam melihat produk kita, untuk memasarkan produk kita melalui Instagram tersebut, hal ini juga bisa meyakinkan konsumen bahwa akun bisnis kita ini masih aktif. Nah, seperti yang saya alami, saya pernah ingin membeli suatu produk melalui online shop di Instagram. Saya memiliki pilihan 2 akun. Nah, konten yang mereka upload terakhir yaitu 1 bulan yang lalu. Dan untuk toko yang kedua,
konten yang mereka upload terakhir yaitu 3 hari yang lalu. Nah, dari kedua akun ini saya bisa melihat akun mana sih yang kira-kira barangnya saat ini itu ready dan yang mereka masih aktif hingga saat ini. Jadi saya memutuskan untuk memilih akun untuk konten yang terakhir diupload 3 hari yang lalu. Nah, untuk gambar produk yang harus kita upload di feed Instagram kita bisa memfoto produk tersebut dengan melakukannya sendiri atau kita mengambil dari foto yang sudah disediakan oleh supplier untuk kita upload di Instagram bisnis kita. Setelah kita sudah menentukan produk apa yang kita jual, kita sudah menemukan supplier yang tepat, dan kita sudah membuat akun bisnis Instagram dan sudah aktif mengupload konten di feed Instagram bisnis kita, lalu langkah yang keempat yang harus kita lakukan adalah share produk kita agar diketahui lebih banyak orang. Nah, share untuk produk kita ini bisa dilakukan melalui WhatsApp ataupun juga Facebook. Dimulai dari teman dekat atau kerabat kita, hal ini akan lebih mempermudah untuk mengembangkan pemasaran bisnis kita. Karena tidak bisa dipungkiri, sistem semacam ini masih sangat efektif untuk dilakukan agar pemasaran bisnis kita lebih cepat berkembang. Nah, hal yang dimaksud di sini adalah dari mulut ke mulut. Kalian bisa men-share melalui grup-grup WhatsApp kalian, melalui story WhatsApp kalian, dan juga melalui Facebook. Yang mempunyai banyak grup di WhatsApp, beruntung ya, karena kalian bisa memasarkan produk kalian dengan lebih gampang atau lebih cepat. Dan langkah yang kelima atau langkah terakhir adalah kalian harus melakukan berbagai promosi agar bisnis kalian dapat berkembang lebih cepat. Nah, promosi di Instagram ini bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah paid promote, yang kedua adalah iklan Instagram, dan yang ketiga adalah endorsement. Perbedaan dari ketiga hal ini adalah untuk iklan Instagram, artinya kita menggunakan fasilitas dari Instagram yang sudah disediakan untuk mengiklankan atau untuk mempromosikan produk kita dengan budget dan waktu tertentu. Nah, kalau untuk paid promote, artinya kita meminta kepada akun publik yang sudah mempunyai followers dari belasan ribu hingga ratusan ribu untuk mengupload konten produk kita beberapa kali, dengan setiap kali upload konten kita akan dikenakan dengan tarif tertentu. Dan yang terakhir adalah promosi dengan cara endorsement. Nah, hal ini dilakukan dengan cara kita meminta kepada orang lain seperti selebgram mungkin untuk mereview atau mempromosikan produk kita di akun sosial media mereka. Konten hari ini dari Kubus Milenial. Untuk kalian yang telah menonton video ini, jangan lupa untuk follow Instagram kami yang telah ditulis di description box. Bagi kalian yang mempunyai saran untuk konten selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Ya, demikian konten untuk hari ini mengenai bisnis tanpa modal melalui Instagram. Tunggu untuk konten selanjutnya mengenai promosi melalui Instagram yang lebih detail ya. Untuk kalian yang mempunyai saran untuk konten-konten selanjutnya, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa follow Instagram kita di description box. Sampai jumpa, salam generasi investasi.